Hai guys, welcome back to Root Channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai transformasi karya sastra secara umum. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena kita akan membahas lebih banyak lagi mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi teman-teman umumnya dan bagi saya khususnya. Nah teman-teman, menurut Nurgiantoro tahun 2010 halaman 18, transformasi itu adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal ataupun keadaan. Nah, jika suatu hal atau keadaan yang berubah itu adalah budaya, budaya itulah yang mengalami perubahan. Transformasi adalah salah satu bentuk apresiasi karya sastra yang melibatkan perubahan yang cukup dramatis pada teks untuk memunculkan sesuatu yang baru. Ketika sebuah karya ditransformasikan, ia membuka ruang kemungkinan eksplorasi yang kompleks karena melibatkan bentuk dan media yang berbeda. Transformasi tampaknya merupakan jurus favorit dalam mengapresiasi sastra. Munculnya banyak film kekinian di bioskop yang merupakan adaptasi novel bestsellers, VTV yang diadaptasi dari puisi, dan sebagainya menegaskan klaim tersebut. Proses transformasi sastra sedang menjadi tren, terutama dari novel menjadi film. Proses transformasi relatif jarang terjadi pada puisi menjadi karya sastra lain. Nah, dengan pendekatan teori transformasi dan metode perbandingan, ditemukan kesamaan dan perbedaan, penambahan, penggantian, dan pelesapan yang terjadi dari puisi ke novel. Perubahan ini terjadi karena struktur penyusun dari dua karya yang berbeda. Namun, secara keseluruhan, tema, amanat, dan inti dari kedua karya sastra adalah sama. Perubahan bentuk karya seni dari satu jenis ke jenis yang lain nampaknya sedang menjadi tren saat ini. Kecenderungan yang paling menyolok adalah perubahan dari novel menjadi film. Hal ini bisa dimaklumi karena memang keduanya sama-sama memiliki elemen utama yang sama, yaitu cerita. Hanya saja, pada pengolahan cerita bisa jadi akan berbeda karena medium utama penyampaiannya yang berbeda. Novel memanfaatkan bahasa kata-kata, sedangkan film menggunakan gambar. Hal lain yang menjadi pembeda adalah faktor penceritaannya. Jika novel relatif tak terbatas, sedang film cenderung memiliki keterbatasan durasi, khususnya pada film komersial. NST tahun 1991 halaman 61-62 menjelaskan bahwa pengurangan atau pemotongan pada unsur cerita sastra dilakukan karena beberapa hal, yaitu pertama, anggapan bahwa adegan maupun tokoh tertentu dalam karya sastra. Selain itu, latar cerita dalam novel tidak mungkin dipindahkan secara keseluruhan ke dalam film karena film akan menjadi panjang sekali. Nah, oleh karena itu, latar yang ditampilkan dalam film hanya latar yang memadai atau yang penting-penting saja. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari pertimbangan tujuan dan durasi waktu penayangan. Yang kedua, alasan mengganggu, yaitu adanya anggapan atau alasan sineas bahwa menghadirkan unsur-unsur tersebut justru dapat mengganggu cerita di dalam film. Yang ketiga, adanya keterbatasan teknis film atau medium film, bahwa tidak semua bagian adegan atau cerita dalam karya sastra dapat dihadirkan di dalam film. Dan yang keempat, alasan penonton atau audiens. Hal ini juga berkaitan dengan persoalan durasi waktu. Dalam tradisi seni, proses-proses perubahan sendiri memiliki beberapa sebutan, yaitu transformasi, aliwahana, dan ekranisasi. Dari beberapa penyebutan tersebut, ada yang membedakan karena sumber dan jenis perubahannya, namun ada pula yang menyebutnya dengan pengertian yang direduksi dengan sebutan umum transformasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat tahun 2008, transformasi adalah perubahan rupa, baik bentuk, sifat, dan fungsi. Selanjutnya, Nurgiantoro tahun 2007 halaman 18 mengemukakan transformasi adalah perubahan suatu hal atau keadaan. Bentuk perubahan ada kalanya berupa kata, kalimat, struktur, dan isi karya sastra. Selain itu, transformasi juga bisa dikatakan pemindahan atau pertukaran suatu bentuk ke bentuk yang lain, yang dapat menghilangkan, memindahkan, menambah, atau mengganti unsur seperti transformasi novel ke film. Nah teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan kita mengenai transformasi karya sastra. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai bertemu di konten berikutnya. Terima kasih.